Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmawati Apatageling. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari yang berjudul yaitu signal transduction. Di mana signal transduction ini atau transduksi sinyal yang merupakan proses penting dalam komunikasi sel. Jadi, signal transduction itu adalah proses komunikasi antara sel. Nah, dia ini adalah proses di mana sel itu dia menerima dan merespons sinyal dari lingkungan sekitarnya, seperti hormon atau faktor pertumbuhan. Sinyal ini juga dia dikenali oleh reseptor, diteruskan melalui molekul-molekul di dalam sel hingga akhirnya dia menghasilkan respons biologis, misalnya pada perubahan aktivitas enzim atau ekspresi gen. Fungsi dari signal transduction ini yaitu adalah untuk mengatur berbagai aktivitas penting sel seperti pembelahan sel, metabolisme, hingga respons tubuh atau respons imun. Proses ini juga dapat membantu sel untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Nah, di sini ada alur sinyal seluler, di mana proses transduksi sinyal dimulai dari molekul sinyal atau ligan. Dia itu mengikat reseptor di permukaan atau dalam sel. Nah, reseptor ini dia kemudian berubah bentuk, mengaktifkan berbagai protein perantara, hingga akhirnya sel ini dia merespons dengan perubahan tertentu, seperti aktivasi enzim atau perubahan gen. Nah, fungsi utamanya juga di sini yaitu mempercepat, memperkuat dan mengarahkan respons sel dan menciptakan sinyal yang spesifik dan terkontrol. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis reseptor, di mana ada dua, yaitu reseptor permukaan sel dan reseptor intraseluler. Di mana reseptor permukaan sel dia itu berada di permukaan sel. Reseptor itu kan dia berada di permukaan sel atau di dalam sel. Nah, reseptor ini dia permukaan seperti GPCR dan RTK mengaktifkan jalur tertentu. Nah, sedangkan reseptor intraseluler ini dia biasanya merespons hormon yang larut dalam lemak seperti steroid, dan langsung dia mempengaruhi DNA di inti sel. Nah, itulah tadi di mana reseptor itu di permukaan sel, dia itu ada di dalam sel. Kalau intraseluler itu dia biasanya merespons hormon yang larut dalam lemak seperti steroid. Kalau reseptor permukaan sel yaitu yang seperti GPCR dan RTK yang mengaktifkan jalur tertentu. Gitu. Selanjutnya pada mekanisme transduksi sinyal. Setelah reseptor itu dia aktif, sinyal ini dia diperkuat melalui serangkaian reaksi kimia. Nah, reaksi kimia seperti misalnya fosforilasi. Nah, molekul perantara seperti CAMP atau Ca2+ membantu mempercepat dan memperkuat responsnya. Nah, jalur-jalur sinyal juga ini bisa saling dia berinteraksi atau mempengaruhi satu sama lain. Nah, itu tadi.
Selanjutnya yaitu masuk pada contoh jalur signal transduction, di mana ada beberapa jalur transduksi sinyal yang penting. Nah, yang pertama itu ada jalur GPCR. Nah, menghasilkan si AMP yang mengaktifkan PKA. Nah, jalur RTK mengaktifkan kaskade protein seperti RAS dan MAPK yang berujung pada ekspresi gen. Nah, jalur WNT beta katenin berperan dalam perkembangan dan juga dikaitkan dengan kanker. Nah, itu. Jadi contoh jalur signal transduction ini bisa dikatakan, atau alur sederhananya ini bisa dibilang yang pada jalur GPCR menghasilkan si AMP dan PKA, situ kan ligan. Nah, ada ligan, misalnya hormon adrenalin yang datang dan menempel di reseptor GPCR di permukaan sel. Nah, reseptor ini dia itu akan mengaktifkan protein G di dalam sel. Nah, protein G kemudian dia mengaktifkan enzim bernama adenilat siklase. Nah, enzim ini dia akan mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, CAMP ini adalah second messenger yang akan mengaktifkan enzim PKA. Nah, PKA itu akan mengubah kerja protein di dalam sel, sehingga muncul respons seperti peningkatan detak jantung atau pemecahan glikogen. Nah, jadi bisa dibilang simpelnya ketika hormon aktifkan GPCR, si AMP itu dia terbentuk. Nah, PKA ini aktif dan sel dia merespons. Selanjutnya jalur RTK, RAS dan MAPK. Nah, pertama kan ligan, seperti faktor pertumbuhan menempel di reseptor RTK. Reseptor RTK ini dia akan berdimer atau dia akan menyatu dan aktif. Nah, RTK akan mengaktifkan protein RAS atau sejenis saklar molekuler. Nah, RAS ini akan mengaktifkan 3 protein secara berurutan. ERK dia itu masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen, sehingga sel ini dia bisa tumbuh dan membelah. Nah, simpelnya itu bisa dibilang faktor pertumbuhan itu dia RTK-nya aktif, kemudian RAS, MAPK, gen aktif, dan sel itu akan tumbuh. Nah, yang ketiga itu adalah jalur WNT atau beta katenin. Nah, ketika protein WNT ini dia hadir, ia akan menghambat kompleks penghancur beta katenin. Nah, akibatnya beta katenin ini dia tidak dihancurkan dan malah menumpuk di sitoplasma. Nah, beta katenin ini kemudian masuk ke inti sel dan mengaktifkan gen yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jalur ini juga sering terlibat dalam kanker jika tidak terkontrol. Nah, jalur ini juga simpelnya dia itu WNT itu hadir dan beta katenin itu dia selamat. Nah, masuk ke inti dan gen itu dia diaktifkan atau aktifkan gen.